Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 145 sampai dengan 147. Oh, betapa malangnya jiwaku, karena sudah menyia-nyiakan begitu banyak rahmat. Aku telah lari jauh dari Allah, tetapi dengan rahmat-Nya, Ia mengejar aku. Aku paling sering mengalami rahmat Allah ketika aku paling tidak mengharapkannya. Sejak saat Ia memberiku seorang pembimbing rohani, aku lebih setia kepada rahmat Allah. Syukur atas pembimbing rohani ini dan atas perhatiannya kepada jiwaku. Aku menjadi tahu apa artinya bimbingan dan bagaimana Yesus memandangnya. Yesus memperingatkan aku tentang kesalahan yang paling kecil dan menekankan bahwa Ia sendirilah yang memutuskan apa yang aku sampaikan kepada Bapak pengakuanku. Dan Ia berkata kepadaku bahwa setiap pembangkangan terhadap Bapak pengakuan merupakan pembangkangan terhadap aku sendiri. Di bawah bimbingannya, jiwaku mulai mengalami ketenangan dan damai yang sangat teduh. Ketika itu, aku sering mendengar suara ini di dalam jiwaku. Kuatkanlah dirimu untuk menghadapi pertempuran. Kadang-kadang suara ini terulang beberapa kali dan dalam berbagai kesempatan. Yesus sering memberitahu kepadaku apa yang tidak Ia senangi di dalam jiwaku. Dan lebih dari satu kali, Ia mencela aku karena apa yang tampak sepele, tetapi sesungguhnya merupakan hal-hal yang amat penting. Ia memperingatkan dan menguji aku seperti seorang guru. Selama bertahun-tahun Ia mendidik aku, sampai tiba saatnya Ia memberiku seorang pembimbing rohani. Sebelumnya, Ia sendiri menjelaskan kepadaku apa yang tidak kupahami. Tetapi sekarang, Ia menyuruh aku bertanya kepada Bapak pengakuanku mengenai segala sesuatu. Dan seringkali Ia berkata, aku akan menjawabmu lewat mulutnya. Tenanglah. Belum pernah terjadi padaku, aku menerima jawaban yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan dari aku ketika aku menyampaikannya kepada pembimbing rohaniku. Kadang-kadang bahwa terjadi, Yesus menyuruh beberapa hal kepadaku yang tidak diketahui oleh seorang pun. Dan kemudian ketika aku berlutut di kamar pengakuan, Bapak pengakuanku menyuruh aku melakukan hal yang sama. Tetapi ini sangat jarang. Bisa jadi selama masa yang panjang, jiwa menerima banyak terang dan banyak ilham, dan kemudian para bapak pengakuan membenarkan ketenangannya dan sumber asalnya. Kalau cinta jiwa itu besar, Yesus akan memberitahukan kepadanya kapan saatnya melaksanakan apa yang telah Ia terima. Jiwa itu menyadari bahwa Allah menuntut pertanggungjawaban atas hal itu. Dan pengetahuan ini memperkuat jiwa itu. Ia tahu bahwa menjadi setia berarti harus sering menghadapi aneka kesulitan. Tetapi jiwa itu percaya akan Allah dan berkat kepercayaan ini, ia mencapai tahap kemana Allah memanggilnya. Kesulitan-kesulitan tidak membuatnya gentar. Baginya, semua itu merupakan makanan sehari-hari, seperti sebelumnya. Kesulitan-kesulitan itu tidak menakutkan dan menggentarkan jiwanya. Sama seperti seorang pahlawan yang gigih bertempur tidak digentarkan oleh letusan meriam. Ia sama sekali tidak gentar, namun mendengarkan dari arah mana musuh melancarkan serangan untuk dapat mengalahkannya. Ia tidak melakukan suatu pun secara membabi buta, tetapi meneliti dan menimbang segala sesuatu secara mendalam.
Ia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi berdoa dengan kusuk dan memohon nasihat dari pejuang-pejuang yang lain yang berpengalaman dan bijaksana. Apabila jiwa bertindak seperti ini, hampir pasti ia selalu menang. Ada serangan-serangan ketika suatu jiwa tidak memiliki waktu untuk berpikir atau mencari nasihat atau apa saja, maka ia harus masuk ke dalam suatu pertempuran hidup mati. Kadang-kadang baik untuk lari berlindung dalam luka hati Yesus tanpa menjawab sepatah kata pun. Dengan tindakan ini, musuh sudah dikalahkan. Jika dalam masa damai, jiwa terus berusaha, sama seperti dalam masa perang. Ia harus melatih diri dan melakukan dengan segenap daya. Kalau tidak, ia tidak memiliki kesempatan untuk memetik kemenangan. Aku memandang masa damai sebagai suatu masa persiapan untuk meraih kemenangan. Jiwa harus selalu waspada, waspada, dan sekali lagi waspada. Jiwa yang banyak merenung menerima banyak terang. Jiwa yang kacau menanggung risiko jatuh, dan janganlah heran kalau ia sungguh jatuh. Oh Roh Allah, pembimbing jiwa, bijaksanalah orang yang telah kau latih. Tetapi agar Roh Allah dapat bekerja di dalam jiwa, diperlukan damai dan ketenangan di dalam jiwa itu. Doa. Dengan doa, jiwa mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Dalam keadaan apapun jiwa berada, ia harus berdoa. Jiwa yang murni dan elok harus berdoa. Kalau tidak, ia akan kehilangan keelokannya. Jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak pernah akan mencapainya. Jiwa yang baru bertobat harus berdoa. Kalau tidak, ia akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus berdoa supaya dapat bangkit lagi. Tidak ada jiwa yang tidak harus berdoa, karena melalui doa setiap rahmat turun kepada jiwa. Aku ingat bahwa aku telah menerima terang yang paling cemerlang dalam adorasi yang kulakukan sambil meniarap di depan sakramen Maha Kudus selama setengah jam. Setiap hari selama masa Prapaskah, selama waktu itu, aku dapat melihat diriku sendiri dan mengenal Allah dengan lebih mendalam. Memang, aku telah mendapat izin dari para superior untuk melakukan adorasi seperti itu. Meskipun demikian, aku menghadapi banyak rintangan untuk berdoa dengan cara itu. Biarlah jiwa menjadi sadar bahwa untuk berdoa dan bertahan dalam doa, orang harus mempersenjatai diri dengan kesabaran dan berani menghadapi kesulitan-kesulitan lahiria dan batinia. Kesulitan-kesulitan batinia adalah rasa kecil hati, kegersangan, kemalasan roh, dan godaan-godaan. Kesulitan-kesulitan lahiria adalah penilaian insani dan waktu. Orang harus mematuhi waktu yang ditetapkan untuk berdoa. Ini merupakan pengalamanku sendiri ketika aku tidak berdoa pada waktu yang ditentukan untuk berdoa. Kemudian aku tidak juga melakukannya karena tugas-tugasku menghalangi aku. Atau kalau aku berusaha untuk berbuat demikian, aku hanya dapat melakukannya dengan kesulitan yang besar sebab aku terus memikirkan tugas-tugasku. Aku juga mengalami kesulitan ini ketika jiwa sudah berdoa dengan baik dan hasilnya ialah suasana renungan batin yang kusyuk. Orang-orang lain mengganggu dia dalam keheningan itu. Maka jiwa harus bersabar
untuk tetap bertahan dalam doa. Seringkali terjadi bahwa ketika jiwaku terbenam lebih dalam di dalam Allah, aku memetik buah yang lebih banyak dari doa. Kemudian Allah menyertaiku sepanjang hari, dan dalam bekerja, aku memberikan perhatian, ketelitian, serta usaha yang lebih besar pada tugasku. Justru pada saat seperti inilah, biasanya aku menerima teguran yang paling banyak karena lalai dalam tugasku dan tidak peduli akan suatu pun. Sebab jiwa-jiwa yang kurang konsentrasi ingin agar orang-orang lain menjadi seperti mereka, karena mereka terus-menerus menjadi alasan mereka merasa dicela. Yesus, Engkau andalanku.